Halo Mams, ketemu lagi dengan saya ngobrol santai seputar kesehatan bareng Wida Nurul dari Kenes Mom and Baby Care. Nah, di video kali ini saya akan memberikan gimana sih caranya berpuasa dan badan tetap fresh dan bugar. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng karena saya akan sering upload seputar kesehatan ibu dan anak. Stay tune ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita umat muslim tentunya tahu ya sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini biasanya dilakukan dengan cara sahur atau makan sebelum subuh sampai terbenamnya matahari. Biasanya kalau kita melakukan puasa dengan asupan nutrisi yang cukup dan benar, biasanya akan menurunkan berat badan. Tapi kalau misalnya salah-salah akan memberikan kenaikan berat badan. Menurut WHO, mengkonsumsi 3 buah kurma itu sangat dianjurkan karena kurma merupakan sumber energi dan juga sumber serat yang sangat baik. Nah, kita juga dapat mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, multivitamin, kemudian daging tanpa lemak, terus ayam dan ikan yang tanpa kulit. Dan jangan lupa aktivitas fisik saat sore hari, kita bisa berjalan kaki ya secara rutin agar tubuh tetap produktif walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Nah, yang perlu dihindari yaitu makanan seperti gorengan, kemudian daging yang tinggi lemak, karena itu mengandung indeks glikemik yang tinggi, karena itu bisa mengakibatkan kita gampang lapar dan juga bisa mengakibatkan berat badan yang naik. Yang kita bisa lakukan supaya puasa badan tetap bugar yaitu dengan makan sahur. Nah, makan sahur itu adalah makan pagi yang dilakukan sebelum sholat subuh atau sebelum waktu subuh. Kita bisa memilih makan makanan yang bernutrisi dan juga berkualitas saat sahur, seperti protein, misalnya dari telur, daging tanpa lemak, kemudian harus ada karbohidrat, dan juga sayur-sayuran atau buah-buahan. Makan sahur juga penting dilakukan untuk sekelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak yang sudah mencoba untuk latihan berpuasa ya biasanya. Jadi kalau bisa no skip untuk sahur, karena sahur itu sangat penting ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita walaupun kita sedang berpuasa, jadi tubuh tetap bugar dan juga fresh. Kemudian kita juga perlu dan sangat penting untuk tetap memenuhi hidrasi tubuh kita yaitu dengan minum cukup air. WHO sendiri menyarankan untuk meminum air putih atau air mineral minimal 10 gelas per hari. Dan juga bisa didapat dari makan makanan yang tinggi atau kaya akan mineral seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kita bisa menambahkan seperti buah semangka, kemudian mentimun, terus tomat juga bisa ya untuk memenuhi hidrasi pada tubuh kita saat kita berpuasa. Jadi nggak lemas-lemas kalau pas puasa karena hidrasi tubuh kita cukup ya. Biasanya kan kalau siang hari kan pas puasa itu naik suhu tubuhnya itu karena kita sedang dehidrasi. Nah, untuk menghindarinya kita bisa meminimalisir kegiatan di luar rumah atau yang langsung terkena sinar matahari karena kita akan lebih sering berkeringat dan juga dehidrasi ya. Kemudian hindari minuman yang berkafein atau minuman bersoda karena mengakibatkan kita sering buang air kecil dan mengakibatkan dehidrasi. Jadi penting banget kita untuk memenuhi kebutuhan hidrasi saat berpuasa agar tidak lemes dan juga tidak dehidrasi dengan cukup minum air putih ya Mams.
Kemudian ini yang biasanya kita abaikan ya, yaitu penuhi kebutuhan tidur atau pola tidur. Karena untuk menjaga stamina tubuh kita perlu mencukupkan tubuh kita untuk istirahat atau mengoptimalkan waktu tidur kita. Karena selama berpuasa kita harus bangun awal untuk sahur, jadi kita harus tidur tepat waktu, minimal 7-8 jam per hari. Karena kalau misalnya kita kurang istirahat juga mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Jadi cukup-cukupkan ya Mams untuk mengatur waktu istirahat kita agar tubuh tetap fresh dan tidak lemas saat kita berpuasa. Kemudian kebutuhan multivitamin. Nah, multivitamin ini juga sangat penting karena dapat menjaga tubuh lebih tetap segar, kemudian imun kita terjaga, terhindar dari penyakit-penyakit. Karena multivitamin juga penting untuk kita yang sering melakukan aktivitas di luar, karena imun tubuh kita terjaga. Nah, itu semua tadi rangkaian apa aja yang bisa dilakukan agar puasa kita tetap kita jalankan dengan fresh, kemudian tetap bugar dan juga produktif. Nah, kita bisa lakukan itu semua, apalagi yang sedang tetap bekerja di luar rumah dan juga di dalam rumah, kita bisa lakukan itu semua agar kita lebih bisa menjaga imun tubuh, menjaga hidrasi, menjaga pola nutrisi agar tetap cukup untuk tubuh kita. Selamat berpuasa ya untuk Mams semua yang ada di rumah, semoga puasanya lancar sampai akhir dan juga berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng karena saya akan sering upload seputar kesehatan ibu dan anak. Jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Barangkali di luar sana ada yang membutuhkan informasi tentang gimana sih pola menjaga tubuh agar tetap bugar selama berpuasa. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.